Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah kita masih diberikan karunia kesehatan. Mudah-mudahan Allah memantapkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam rangka ta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya penciptaan manusia adalah untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam hadis qudsi Allah sampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul falaq. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dan alam semesta. Mudah-mudahan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ridho kepada kita hingga pada akhirnya kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena cinta. Sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab terciptanya seluruh alam semesta, di antaranya manusia. Dan Allah menciptakan makhluknya atas karena kecintaan Allah kepada Nabi-Nya Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan manusia karena cinta, maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketika seorang hamba berproses dari satu titik ke titik yang lain, ingin menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, maka ada treatment yang mesti dilakukan, ada riyadhah yang mesti dilakukan sebagai bagian dari proses penghambaan kepada Allah SWT. Ada banyak ibadah yang Allah perintahkan, khususnya adalah ibadah sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Dan zikir yang baik adalah dengan melakukan ibadah sholat. Ibadah sholat itu melekat baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seorang hamba melakukan aktivitas ibadah, sesungguhnya seorang hamba sudah melakukan atau sedang melakukan proses imitasi terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Sabur, Wadud, dan lain sebagainya, sebagai bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus ditiru oleh seorang hamba, baik laki-laki dan perempuan. Dalam konteks membangun rumah tangga, maka sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna menjadi penting untuk bisa diterapkan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun secara sosial, khususnya dalam membangun rumah tangga. Karena itu, seseorang yang melakukan proses imitasi yang berangkat dari sifat Asmaul Husna, maka faktor terpenting adalah bagaimana seorang hamba bisa menjadi hamba yang bisa dipercaya. Membangun rumah tangga, faktor kepercayaan, menjadi pribadi yang bisa dipercaya menjadi penting dalam rangka membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, dalam konteks membangun rumah tangga harus dipahami bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan mitsaqan ghalidha, ikatan perkawinan,
terikat secara batin, harus mampu melakukan aktivitas secara baik dalam rangka fastabiqul khairat, yang pada akhirnya ini wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, rasa kasih sayang di antara keduanya, saling mensupport, saling mengasihi, dan sifat-sifat positif yang lainnya, insya Allah rumah tangga itu akan bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, kita banyak belajar dari keluarga-keluarga yang bisa menerapkan aktivitas kekeluargaannya dan bisa menerapkan sifat-sifat ilahiyah dalam kehidupan rumah tangganya. Insya Allah rumah tangganya akan jauh dari sesuatu yang tidak baik, menghindari konfrontasi, menghindari konflik, berangkat dari rasa kasih sayang, saling percaya, saling membantu, saling mensupport, menjadi modal utama keluarga kecil yang ada dalam sebuah lingkungan keluarga menjadi lebih baik. Dan insya Allah ketika pasangan suami istri memiliki keturunan, insya Allah anak keturunannya akan belajar dari sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya yang sudah memiliki sifat-sifat ilahiyah yang bersumber dari Asmaul Husna. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan kita terus berproses untuk menuju pada satu titik kesempurnaan, karena sesungguhnya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa menjadi tujuan atau ghayah dari setiap hamba untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh. Akhirnya saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.